Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Komasi Random bagian 8. Oke. Halo. Oke, di Komasi Random bagian 8 kali ini kita akan berbicara tentang pola hidup sehat. Tatkala di kala pandemi ini kan butuh dinamanya imun booster, olahraga yang cukup, makan yang bergizi dan juga yang lainnya. Aku nggak ngerti sih gimana pola hidup sehat yang baik itu gimana, cuman ada salah satu temanku yang berprofesi di bidang kesehatan dan juga mempunyai kapabilitas akan hal itu. Dan jangan diragukan lagi tentunya. Oke. Dan ada temanku yang lama dari Sobat Rote dan sekarang bertemu kembali di endgame-nya Pak Gita Wirjawan. Ada Anissa Fauzia Rahma. Halo Halo Rahma, semuanya. gimana? Halo, gimana kabarnya? Is it good or no? Good, of course. How are you? I'm very good. Cuman badan nambah sih. Gak apa-apa, gak begini. Kau sehat, asal masih dalam BMI normal. Oke, Rahma, gimana kabarnya? Kok sekarang udah melalang buana kemana-mana sih? Aku lihat ke Spanyol kemarin, kemana-kemana ke luar negeri itu ada apa sih? Itu tahun setahun setelah Rote, kalau nggak salah. Iya, 2019 ya? Ya, itu exchange ke Europe, ke Spain. Oke. Em, Macam koas di sana gitu loh. Jadi kayak exchange. Jadi ada yang kita ke sana, nanti dari sana ada yang ke sini. Oh gitu. Dari Jadi di universitas sini berarti ya? Dari universitas. enggak, itu sebenarnya organisasinya itu worldwide. Kalau Oh, ada yang tahu IFMSA, hmm. International Federation for Medical Student Association. Jadi itu worldwide. Oke oke. Terus, Aku jadi kalau kudet aku banget di kayaknya. sini, apa? Kudet banget Enggak, kayaknya enggak. aku. Ini emang oh, pasti aku nggak tahu kan di lingkup major kamu ada pasti organisasi yang worldwide atau ini nasional yang aku nggak tahu juga ya kan pasti. Oke oke, iya ya. Terus Jadi kalau gimana? aku di sini jadi hostnya, aku ke sana, aku exchange di sana gitu Berapa bulan cerita. sih itu? Berapa bulan? Gak boleh Itu tahu. 1 bulan lamanya. Oh, 1 bulan ya. Ya, so Mm-mm. enjoy gak di sana? Atau gimana? Enjoy banget. Itu membuka mata pikiran nggak sih, semakin tersadar kalau kita tertinggal, of course. SDGs, SDGs kesehatan tuh berapa sih? 4 ya atau berapa? Em, Macam-macam nggak sih, ada public health. Ini Ya 4 public kalau nggak health salah. 4 ya kalau nggak salah ya. Mm. Nah, If I'm not mistaken. iya, kita Bisa. mengulang dulu ya. Kita mengulang dulu ya. Kita ketemu itu di salah satu kita jangan bilang dulu ya. Kita di Mm, salah satu volunteering di Rote. Dan dulu mm-mm. kamu di bidang kesehatan, aku di bidang pendidikan. Bener ya? True. Correct. Dan ini Rama, kalau ngomongin pola hidup sehat, gimana sih pola hidup sekarang di Indonesia? Apakah bagus atau jelek atau kita berbicara range yang sangat global dulu ya? Atau gimana? Oke, debat ya. Kalau global pastinya masih banyak banget yang harus dikoreksi. Sebenarnya masih harus dibagi lagi sih. Kalau misal Oh, di mana? Gimana? kesehatan itu dari janin sampai lansia. Oh, janin Itu sampai lansia. pembagiannya, mm-mm, dari janin itu ada kesehatan maternal sendiri, terus balita juga ada kesehatannya sendiri. Hanya lebih ke bidan nggak sih kalau janin sama balita. Terus naik lagi toddler, Mm-mm. naik lagi teenager, terus kita nih usia produktif. Ini kita sebenarnya kan di masa sehat-sehatnya tuh. Iya ya, Maksudnya kalau di misal masa janin sama balita itu kan rentan, masih mereka masih masa pertumbuhan yang masih riskan banget, jadi kayak uh, penyakit infeksi itu gampang banget masuk, makanya mereka harus rajin imunisasi sesuai jadwal, ada oke oke. jadwalnya sendiri kalau mereka. Nah kalau kita kan ini udah sunnah istilahnya imunisasinya, ya kan. Gitu ya, berarti ya. Oke oke Enggak. oke. Jadi kayak kita bisa milih kita mau imunisasi atau enggak, kalau sekarang udah nggak diwajibin gitu kan kalau seusia kita, kecuali kita mau pergi ke suatu tempat yang tempat itu punya apa ya, kalau pandemi kan banyak sekarang udah akhirnya banyak yang mengenal itu ya, istilah kita pandemi. Pandemi kan global. Iya, Ada global ya. epidemi itu lebih lokal. Misalnya kayak sebagai kita nih, TBC itu kita nih lokal nih, karena di luar udah nggak ada. Atau kalau Oke, I misalnya kita mau ke see. Arab, di Arab itu banyak meningitis, jadinya kita biasanya kalau naik haji vaksin meningitis dulu. Oke oke Itu oke. namanya epidemi kalau
kalau ada yang belum tahu, tapi pasti sekarang udah lebih paham Ya dengan update adanya karena COVID hal pasti itu ada ya, COVID hikmahnya itu ya. ya. Iya, benar-benar. Jadi pasti lebih aware gitu. Terus lanjut ke tadi kesehatan global itu. Mm-mm. Di masa balita, masa toddler itu riskan, jadi emang diperhatikan banget. Terus masa lansia itu juga udah rentan, jadi lumayan diperhatikan. Yang nggak diperhatikan tuh kita nih sebenarnya, masa produktif. Iya ya, karena kita mungkin Nah, dianggap udah pro-pro akan kesehatan itu ya, atau gimana? karena kita belum muncul gejalanya sebenarnya. Ini masa-masa penumpukan penyakit sebenarnya ya enggak? Aduh. Waduh, nanti efeknya sebenarnya kita tuh bisa kalau misal sekarang kondisi kita nggak sebagus teman-teman sebaya kita itu berarti bukan kumpulan ya, hasil dari kesehatan kita di masa kecil. Tapi kalau kita sekarang udah sehat tapi kita nggak bisa jaga, nanti kita bisa lihat hasilnya 20-30 tahun ke depan. Nah itu tuh yang sayang sebenarnya. Gitu, jangka lama pasti ya, jangka panjang berarti Iya, ya. jangka lama, jangka panjang. Jadi kita ini walaupun kita kesehatan yang nggak diperhatikan, nggak ada imunisasi wajib. Kalau balita setiap bulan harus ke posyandu, lansia setiap bulan juga harus ke posyandu lansia. Kita setiap bulan nggak harus kemana-mana kan, nggak harus check up, nggak harus apa. Iya ya, Tapi benar. harusnya kita yang aware sendiri gitu. Kalau kamu gimana? Sekarang sejauh mana ke-awarean gigi terhadap Woi. kesehatan Eh, nowadays? iya ya, tapi ini sih sebelum aku pandemi itu dari keluarga aku udah menerapin dari hand sanitizer sih. Mau Hmm, keluar, habis hmm, keluar, terus dulu itu ada kayak obat mata yang buat kalau kita habis keluar terus dikasih gini loh. Apa namanya itu? hydrating. Ya itu terus pakai masker udah dari dulu karena aku Hmm, kulit kering kan, jadi harus pakai masker harus menutup kayak gitu sih. Sebenarnya sebelum udah sebelum pandemi itu sebelum pandemi. udah menerapkan dari 3M itu sendiri sih, seperti itu. Good, alhamdulillah ya Dulu berarti. Wih. dulu pas di rote kan aku udah pakai masker gitu kan, udah gak berani kena Iya, panas kan. aku juga dulu pakai masker, tapi dulu tujuan utamanya kita biar gak itu, astagfirullah. Padahal black is beautiful too, ya nggak? Iya. Oke. Mempercayai slogan itu tapi nggak mau hitam gimana? Ya Allah ini dikten aja. Nggak apa-apa. Aduh Beauty, ya Allah. iya, beauty is pain Ya, katanya. iya betul. Nggak, Oke. everyone is beautiful. Oke, oke. Bentar. Tadi sampai ke-awarean gigi terhadap kesehatan dari sebelum pandemi. Iya ya. Dan Nah, ini sih tambahan mamaku itu punya bronkitis. mm-mm. Jadi di rumahku itu nggak ada AC. Kalau kena AC pasti batuk-batuk gitu Pasti loh. sesak gitu, enggak? Heeh, Oh, enggak heeh. sesak, tapi batuk. Heeh. Pasti jadi kayak udara luar tuh pasti butuh, cuman AC nggak pakai gitu sih. Mm-mm, mm-mm. Punya nebu sendiri nggak di rumah? Apa? Punya nebu sendiri nggak di rumah? Punya punya, Enggak. cuman untuk mama. Keren, keren. Berarti kayak kalau emergency sesak nafas atau apa langsung dikasih aja. Ya, kalau aku Wow, masih nggak sih, keren. nggak apa ya, nggak ada gejala gitu sih. Apa gejalanya ya? Oh dulu pas aku SMP kan aku gendut banget. Aku Mm-mm, 90 kilo nggak salah SMP gitu. mm-mm. Terus itu dulu sering sesek kalau pas malam. Terus Karena akhirnya obesity-nya ya. obesity-nya, terus sekarang kurusan, terus sekarang naik lagi. Kayak aku Mm-mm, sekarang kayak roller coaster gitu loh. Turunnya turun banget, mm-mm, naiknya juga agak naik kayak gitu, terus turun lagi kayak mm-mm. gitu. Nggak tahu kenapa. Fluktuatif ya. Ya fluktuatif. Berarti metabolismenya cepet deh kayaknya tipenya badan gigi. Nah, cepet atau lambat? Kalau maksudku lambat tuh kayak nggak bisa cepet gendut gitu ya atau Oh, gimana? tapi fase fase kamu gendut lama atau sebentar? Kurusnya lama atau sebentar? Kurusnya itu 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan lah. Lumayan cepet dong berarti ya. Itu cepet ya? Numpuk lemaknya lumayan cepet berarti. Macam-macam sih. Mungkin penumpukannya cepat, tapi apa namanya ya? Melorotinnya tuh lama. Iya ya, itu kayaknya. Itu. Mm. Oke, Gak kayak apa-apa gitu. itu keunikan masing-masing orang pasti Oke. beda. Dan kemarin aku sempat curhat sama dokter Ica, Kak Ica. Mm, mm. Tipsnya disuruh itu defisit kalori. Iya betul. Kak Ica berhasil banget itu defisit Iya, kalori. iya, sama inspiring banget ya. Iya parah. Nah, ini Kalau bagi yang misal belum tahu apa sih itu defisit kalori, anu Rama? defisit kalori itu kamu teman-teman makan, Mm, kan setiap orang pasti punya kebutuhan kalori masing-masing, mm, tergantung sama berat badannya masing-masing. mm, Kalau defisit kalori itu berarti makannya di bawah dari kebutuhan kalori harian kita.
Oke. Jadi sisanya gimana? Sisanya yang memecah simpanan-simpanan yang ada di tubuh kita ini. Sebenarnya kita ini kaya loh, orang overweight tuh kaya, kita banyak simpanan. Oke, oke, oke. Jadi simpelnya kayak gitu ya, berarti ya. Mm-mm. Dan ini Itu paling buat efektif apa enggak menurut kamu dari beberapa cara diet itu? Ada diet keto, kalau mayo, hmm, OCD, kalau aku ada paling itu suka ini defisit kalori kalori ya. karena makannya tetap teratur sesuai jadwal, Mm-mm. makro dan mikronutriennya tetap tercukupi. Maksudnya kalau misal diet keto, diet mayo kan ada yang nggak makan karbo sama sekali, nggak Mm-mm. makan apa sama sekali. Itu aku sebenarnya ya banyak yang berhasil juga kok sebenarnya. Mm-mm. Tapi Tapi lemes gitu ya. ya tergantung orang kan gennya beda-beda ya. Jadinya gennya beda-beda. Jadi mungkin ada yang diet ini Mm. lemes, mungkin ada yang kuat gitu karena gen kita kan beda-beda, kemampuan kita untuk menyerap si makanan juga beda-beda. Jadi aku lebih suka yang defisit kalori karena kalau yang tempat Kak Ica itu kita tetap makan karbo iya, protein iya, sayur, buah iya, semua masuk. Tapi Iya, dengan porsi yang diatur iya. gitu. Makanya bisa bagus banget, keren. Iya, biasanya berapa itu? Setengah dari kalori masuk kita atau berapa biasanya? Atau 500 juga Ter- 500? tergantung, tergantung. Kalau aku sih lebih suka dicoba sesuai, bahkan kita sekarang tuh belum tentu kita sesuai sama kalori kita, ya nggak, Iya, sehari-hari. iya, belum tahu kita Nah, kan. coba Nggak dulu ngitung kayak soalnya, nggak ngitung. tapering dose itu jadi makin lama makin turun. Oke, oke, Kita oke. coba dulu, sesuai ini bisa nggak, jangan-jangan saking lamanya kita suka cheating, terus kayak kemampuan tubuh kita atau daya tahan tubuh kita udah nggak oke, jangan-jangan sesuai kalori aja kita lemes gitu, ya nggak? Oh, gitu ya. Coba dulu Berarti sesuai berarti kalori. menyesuaikan tubuh gitu ya, berarti ya. Menyesuaikan tubuh dulu, pasti kalau aku, Oh, sangat sehat gitu. sekali. Tapi kalau aku yang gercep-gercep ya langsung lost doll gitu aja, ambil setengah Ah, gitu. sudah. Parah kalau habis tengah apa nggak lemes? Lemes nggak tapi? Lemes, tapi kan Kamu di coba rumah. defisit. Kan di Iya sih. rumah. Coba defisit kalori udahan. Udah, kemarin sempat turun berapa ya? Berapa 7, lama? 7 kilo, 7 kilo. Dalam? 1 bulan. Wah, keren. Tapi sekarang mandek lagi. Lumayan sih. Sekarang mandek Itu masalahnya. yang paling susah tuh konsistensi alias istiqomah. Hijrah Iya. juga ya nggak sih? Kayak pakai jilbab gitu-gitu. Oke, Semuanya, oke, everything. iya. Soalnya aku seneng makan, mah. Seneng banget makan gitu loh. Suka dengan makanan. Mood boosternya makan ya nggak? Iya, iya, bener. Kamu, Sama. Wah, parah, aduh, parah banget sumpah. parah banget. Tapi Bener-bener iya, cuman gimana? iya. Cuman kita kalau misal kuat nih imannya untuk menahan itu, nggak ngemil, nggak makan makanan junk food, nggak apa-apa makanan junk food, tapi kita atur kayak mungkin seminggu sekali, Iya, jangan apa, siapa tahu bisa sebulan sekali gitu. iya. Nanti kan Bolang-balik kemarin kayak manfaatnya gitu bisa, ya. Cakwe kemarin hmm, juga gitu ya. nanti manfaatnya bisa dilihat nih 20 sampai 30 tahun kemudian. Oh gitu ya. Sekarang Ih, kita kan parah. sekarang kita kan 23 mah, bener. Kamu 23 Hmm, nggak? aku 23, iya. 23 ya? 23 Em, tahun ini. 23 tahun ini. Oh gitu ya. Em, sekiranya kita bisa melihat perkembangan kita jangka panjang itu umur berapa sih mah? Kelihatan kalau kita punya penyakit apa triglycerid atau gimana? Kalau zaman sekarang nih ya, Mm-mm. kita bisa banyak loh yang udah eh, kolesterolemi atau hiperkolesterol, hipertrigliserid atau kayak lemaknya udah kebanyakan nih di tubuh. Mm. Di usia 20, 30-an sekarang pasti udah banyak. Soalnya Oh gitu ya. makanan-makanan semakin beragam kan. Mm-mm. Sekarang udah lumayan banyak karena makanan makin beragam. Kalau orang zaman dulu mungkin numpuknya bisa bertahan lama karena zaman dulu makanan olahan tuh dikit. Ya, Sekarang makanan olahan, fast food aduh, udah merajalela pasti udah sekarang. benar. Tapi emang lebih cepet, lebih enak, lebih murah kadang, gimana Iya. dong? Nah itu tuh susah banget. Ini, jadi aku kalau di rumah sakit itu, kan aku ini kebetulan lagi stase penyakit dalam. Oke, heeh. Penyakit dalam kan yang pasiennya diabetes, hipertrigliserid, jantung, Aduh, bahaya terus banget ya. ginjal. Heeh. Itu ya Allah, banyak banget. Kamu tahu satu hari itu bisa 8, misal 80 pasien di poli. Ini Mm-mm. poli ya, poli itu yang rawat jalan, yang Rawat mereka jalan. sebulan sekali datang. I can say 70% itu diabetes. Mellitus. Iya, dan itu setiap hari ganti orangnya. Oh, I Jadi feel kayak so. bayangin 70 dikali misal sebulan 20 hari. 7 kali 20. 1.400 1.400. itu udah
di lingkungan rumah sakit ini aja. Belum. Emang prevalensinya gede banget. Dan itu dari Gede banget. berbagai daerah ya, atau daerah itu saja? Ini tuh kayak termasuk triple burden of disease. Oh, tadi nih, aku jelasin Apa? dulu dari, kan tadi Gigi udah aware banget nih, alhamdulillah. Karena emang biasanya ke-awarean itu muncul kalau misal ada orang terdekat yang udah sakit duluan, iya nggak? Iya, gitu, benar. Ya kan? Makanya yang tadi itu communicable disease, penyakit menular itu lebih aware kayak cuci tangan, hand sanitizer. COVID ini kan juga communicable disease atau penyakit menular, jadinya lebih aware. Oke. Preventif tentang communicable disease-nya. Nah, yang susah sekarang yang prevalensinya makin naik terus yang non communicable disease, penyakit tidak menular. Ya kayak tadi diabetes, hipertensi. Itu wah banyak banget udahan prevalensinya berapa juta, mau aku liatin nggak? Oh, boleh. Bisa nggak? Eh, Kalau nggak bisa disebutin aja mungkin. Disebutin aja emang. Oke. Mana ya? Wah, ngeri itu ya ternyata ya. Ngeri Aku kira, banget. aku kira tuh, WHO ya, aku kira tuh COVID itu udah yang pandemi semenakutkan itu, tapi malah ada di balik itu ya, ada bayangan di samping itu ya. ada communicable disease itu kalau kita biasa bilang silent killer Silent mereka. killer, iya. Nggak kelihatan soalnya. Nggak ada. Oh, prevalensinya itu di Indonesia doang nih. Mm-mm. Tahun 2030 itu WHO memprediksi 21,3 juta dari 250 juta. Itu yang Oh, wow, it's itu so udah banyak massive. banget. Itu masif banget, cuy. 10% lebih, enggak ya, hampir 10% lah. Iya. Dan itu penyakit loh ya. 10% itu dari seluruh warga seluruh itu ya. Bayangin kalau 10% dari yang seusia, kan biasanya diabetes usianya 5, Berapa? let's say 50 ke atas. Oke, 50 ke atas ya, oke. 50 ke atas tuh berapa persen dari penduduk Indonesia? 250 juta kan itu ada balita, batita, ada toddler, teenage, adult, terus yang Eh, lansia kira-kira misal let's say berapa? seperlimanya Seperlima ya? berapa tuh Wah, dari itu, 200? wah. 200 bagi 5, 40 juta. Seperempat dong berarti dari usia kita. Bayangin. Seperempat dari usia kita Gila ya. nggak? Wah. Itu banyak banget. Aduh. Ngeri Banyak aku, banget. ngeri aku. Ngeri. Nah, makanya dari sekarang, Oke. please, ayo kita sama-sama menjaga pola makan, terutama. Tadi kalau mau Pola defisit makan kalori berarti ya? boleh. Berarti Pola makan. pola makan ya? Jadi ya nggak cuma pola makan sebenarnya, healthy lifestyle Olahraga. itu agak lumayan luas ya. Pola makan, aktivitas fisik. Iya. Sebenarnya nggak harus olahraga. Kalau misal kerjaannya nyangkul di sawah tuh juga nggak apa-apa loh. Iya. Aktivitas itu. Ya nggak? Oke. I Atau see. atlet, mereka nggak harus workout, mereka setiap hari Iya, udah aktivitas workout. fisik. Iya. Pasti dong, Ma. Terus ya ada juga manajemen stres. Kamu aware kan sama mental health and mental illness. Iya, soalnya Manajemen stres itu penting aku soalnya banget. mengalami gitu. Mengalami jadi ya ibaratkan hal Gimana itu. ceritain dikit Apa-apa? pengalamannya yang Oh, paling itu. Iya. Dulu itu